Halo, kembali lagi di channel YouTube gua dan kali ini gua akan membahas pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Laos U23 yang berakhir dengan skor imbang 0-0 di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 yang bermain di Sidoarjo, bermain di Gelora Delta Sidoarjo, bermain di kandang sendiri. Kita mampu ditahan imbang menghadapi Laos U23. Dan sebelum gue masuk ke pertandingannya, kita harus tahu dulu bahwa ini kualifikasi Piala Asia U23 itu terbagi menjadi 11 grup. Di mana juara grup dari masing-masing grup sudah pasti lolos. Yang pertama, jadi 11 tim sudah pasti lolos. Lalu disusul dengan 4 runner-up terbaik. Oke, jadi akan nanti dibuat klasemen tersendiri, para runner-up dikumpulkan untuk melihat mulai dari poin, mulai dari selisih gol, mana yang lebih unggul. Jadi, sebenarnya lawan Laos dan juga lawan Makau U23 itu seharusnya menjadi calculated win. Bukan hanya calculated win, tapi juga peluang kita, momentum kita untuk bisa cetak banyak gol. Sebanyak-banyaknya gol untuk mengincar selisih gol. Jadi walaupun nanti amit-amit kita menjadi runner-up grup, kita mampu bersaing dengan runner-up lain soal selisih gol. Tapi nyatanya di pertandingan pertama sudah kehilangan 2 poin. Jangankan cetak gol, jangankan menang. Jangankan cetak banyak gol. Cetak gol saja tidak bisa. Menang saja tidak bisa. Nah, apa aja yang menjadi masalah? Kita mulai dulu dari starting 11. Oke, starting 11 Timnas Indonesia sebenarnya tidak banyak berubah dengan starting 11 di Piala AFF. Cuman ada Rafael Strike di situ dan Ferrari kalau nggak salah. Ferrari tuh kayaknya nggak main di AFF ya, atau mungkin dicadangin. Jadi sisanya sama Cahya Supriyadi mungkin kipernya. Tapi Cahya juga kemarin mendapatkan 1 kali kesempatan lawan AFF kalau nggak salah pada saat Ardiansyah ya cedera. Jadi kiper oke lah, nggak begitu berpengaruh. Masih ada Ferrari, masih ada Kadek, masih ada Donitri, masih ada Kakang. Kakang mungkin lebih digeser. Sebelumnya kayaknya center back dia digeser tuh ke kanan. Terus di tengah masih ada trio Arkan Fikri, Tony, dan juga Robi Darwis. Di depan ada Jens Straffen, ada Raihan Hanan, dan Rafael Strike. 4-3-3. Oke, secara pondasi tim sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AFF U23. Yang perlu menjadi perbaikan dari AFF adalah kita tahu soal bagaimana meng-create peluang di final third dan terakhir menyelesaikan peluang tersebut. Itu yang menjadi problem. Dan ternyata di pertandingan tadi ini masih menjadi PR. Apakah tidak ada perbaikan dari Coach Gerald? Ini yang patut kita pertanyakan. Atau memang sudah ada tetapi eksekusinya menjadi masalah. Karena yang tadi gue lihat, the problem dengan pemain kita, terutama di babak pertama, kita kerap kali pemainnya kurang sabar. Itu yang pertama untuk cetak gol. Mungkin mereka juga punya pola pikir, kita harus cetak gol dulu nih. Kita harus cetak gol secepat mungkin. Jadi kesannya itu terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa dalam membuild up sebuah serangan. Ya. Yang kedua, progressive passing sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali oleh Kadek dan juga Ferrari. Dari lini belakang mereka bypass. Itu sudah cukup baik tuh. Progressive passingnya ada. Tapi yang menjadi permasalahan yang nerima. Yang nerima ini kebingungan ketika dapat bola progresif. Kayak kaget. Sehingga ujung-ujungnya eksekusinya entah passingnya ngawur, kontrolnya kejauhan, entah dribbling hilang. Selalu seperti itu. Kalian boleh cek lagi di babak pertama. Selalu seperti itu. Inilah pentingnya bagi pemain sepak bola untuk melakukan scanning. Jadi dia lihat di kiri kanan ini ada siapa, di belakang ada siapa, apakah musuh, apakah ada teman kita ada di jarak mana. Jadi ketika dia minta bola, diberikan bola, dia tidak lagi harus mikir. Dia sudah melakukan eksekusi. Yang tadi terjadi adalah pemain kita dapat bola dulu, baru mikir. Sehingga eksekusinya amburadul. Itu yang terjadi babak pertama. Makanya kita kesulitan create peluang. Walaupun ada beberapa momen kita bisa. Terutama ketika kita menyerang dari wing. Wing kiri, Donitri dan Rafael Strike.
Rafael Strike mungkin kalau dibilang bagus belum, tapi at least dia masih mending. Gue lihat ada 3 pemain yang secara permainan mendingan, lumayan dibandingkan yang lain. Yang lain benar-benar so-so. Yaitu Rafael Strike salah satunya, Kadek, dan Doni mungkin di kiri. Tengahnya pun gue bilang underperform semuanya. Mereka tidak menjalankan tugasnya sebagai penyambung dari lini belakang dengan lini depan dengan baik. Masih kebanyakan mikir tadi. Terus ada beberapa kali peluang seperti yang tadi gue bilang dari skill individu Rafael Strike, tapi crossingnya masih sering kali terbaca. Dari kanan crossingnya itu 2 kali minimal. Gue perhatikan Raihan Hanan 1, si Kakang 1, crossingnya itu ngajak penonton nyundul juga. Sangat jauh. Padahal nggak ada yang jaga juga. Nggak ditempel ketat, tapi crossingnya begitu. Susah juga create peluang babak pertama. Selain gol dianulir dan layak dianulir karena offside, James Ravan. Babak kedua sebenarnya sudah dilakukan perubahan. Langsung ganti 2 pemain, Hoki masuk, sama back kanannya ditarik. Kakang diganti sama, lupa gue namanya siapa itu. Tapi di situ lebih agresif kita, lebih mengancam betul. Kita bisa lebih mendekati gawang, nggak cuman bingung gitu dapat bola. Tapi sulitan juga kita untuk bisa melakukan final pass. Peluang dapat lebih berbahaya di babak kedua, tapi lebih banyak dari shooting lini kedua. Ini kita lihat, gue lihat statistik. Kalau kalian tidak percaya. Indonesia Laos U23. Ball possession kita 77%. Itu nodap lah. Sudah main setengah lapangan. Total shots itu 35 kita. 35 shots. Dengan 11 on target, 24 off target. Eksekusi kita itu pun kebanyakan dari luar kotak on targetnya. Beberapa kali shots ya kan, ada dari Arkan, kiper, lalu ada Rafael Strike. Ya masih beberapa kali mampu diselamatkan oleh penjaga gawang, makanya penjaga gawang jadi man of the match. Tapi it's not enough. Kreativitasnya it's not enough. Nggak bisa ngandelin shooting dari lini kedua terus. Bagaimana cara membongkar parkir bus seperti Laos tadi? Adalah bermain dengan sirkulasi bola cepat. Itu yang tidak dilakukan oleh timnas U23. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sirkulasi bola tidak cepat? Yang pertama, mikirnya kelamaan. Yang kedua, eksekusinya ini dari apa? Teknik dasar, kontrol passing, itu seringkali hilang juga. Maka dari itu, tadi tidak berjalan dengan baik tuh sirkulasi bolanya. Mungkin mereka sudah berpikir, oke, gue ada momen di mana gue bisa nih, cepet nih. Tapi eksekusinya salah passing. Nah, inilah menjadi problem. Ini jadi masalah besar. Kalau kita tidak bisa bongkar pertahanan lawan tim-tim parkir bus seperti ini, kita akan kesulitan lawan banyak tim. Tidak akan semua tim seperti Korea bermainnya pasti nanti keluar. Korea pun belum tentu keluar. Bisa jadi dia lihat, oh timnas mainnya begini nih. Ketika lawan bertahan mereka nggak bisa apa-apa. Kita defense-nya kita akan incer counter. Dan counter Korea bisa sangat berbahaya dibandingkan Laos. Laos tadi nyaris nggak ada counter. Babak kedua doang. Akhir-akhir. Tapi nyaris nggak ada counter juga. Bayangkan kalau kita ketemu tim dengan counter yang sangat efektif. Buktinya Vietnam di final AFF. Kita kuasai bola, tapi kita ketemu tim yang benar-benar mampu memanfaatkan counter cepat, kita pasti keteteran. Ini yang menjadi persoalan dari Gerard Van den Berg. Dia harus segera ubah. Entah, gue juga gak ngerti, karena lu dikasih pemain dari liga kita, jujur aja, berapa kali gue nonton liga kita gak ada yang mainnya kayak gitu. Banyak kan dribbling ya. Kayak tadi, dapat bola mikir dulu. Jadi apakah itu bisa diubah dalam waktu dekat? I don't think so. Serius. Jadi dia harus memikirkan formula yang tepat. Jangan dipaksa kalau gitu. Mainlah dengan, ya udah kalau lu mau dribbling, oke lah. Jangan terlalu rigid, lu harus passing. Wah, jujur gue gak sanggup melihat begitu banyak passing yang salah, yang dipaksakan. Padahal mereka itu gak punya akurasi passing yang tinggi. Visinya juga lebih banyak dribbling. Rafael Strike tadi termasuk yang lumayan gue bilang, itu pun terlalu banyak dribbling, terlalu main sendiri. Ya, gue sih sangat tidak happy. Jujur gue sangat tidak happy. Hasilnya, permainannya, teknik dasarnya, secara individual pemain, sangat tidak happy, sangat tidak puas. Dan ini menjadi pukulan telak bagi kita. Harusnya kita dapat 3 poin
wajib 3 poin, kita tidak dapat 3 poin. Jadi lawan Macau nanti, lawan Korea Selatan tidak ada alasan kalah. Even lawan Korea Selatan, it's not calculated loss lagi. Karena ketika kita calculated win, kita nggak win. Jadi ketika calculated loss nanti, kita tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah, jangan harap kita lolos Piala Asia 23. Ini juga ketan fair. Kalau memang Ian Sraven tidak memberikan added value di dalam permainan, cadangin dia. Dan gue tidak lihat tadi added value dari Ian Sraven. Sorry to say. Cadangin aja. Kasih kesempatan Hoki kalau perlu. Walaupun Hoki selalu katanya main jelek. But dia masih tadi, justru babak kedua dia lebih berbahaya dibandingkan Ian Sraven. Bukan menggagalkan peluang temannya untuk cetak gol. Gara-gara dia offside. Jadi, ya Coach Gerrard harus benar-benar tegas kepada pemain sekarang. Tidak boleh lagi santai-santai. Lu ini udah di tengah jurang nih. Kalau lu sampai nggak menang lagi di 2 pertandingan, lu kelar dan dirujak lu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke? Yang jelas masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan di 2 pertandingan sisa. Lawan Macau dan lawan Korea Selatan. Tidak ada kata lain, you have to win the game. Menang harga mati. Tidak ada imbang, tidak ada kalah. Ini pressure yang berat. Bukan karena gue tega, tapi karena ulah timnas U23 sendiri yang tidak mampu menang lawan Laos U23. Kalau mereka at least menang aja. Walaupun gue tidak sepenuhnya puas karena misalkan menang tim 1-0, 2-0. Tapi at least lu dapat 3 poin. Ini lu gak dapat 3 poin. Ini menurut gue unacceptable untuk timnas U23 yang levelnya Asia. Oke? Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan kedua dan pertandingan ketiga. Semoga ada perubahan, semoga ada perbaikan dan kita bisa raih hasil yang maksimal. Ya, segitu dulu.